Indonesia mengejutkan Vietnam usai menemukan dokumen penting berusia nyaris 1 abad dan dianggap sebagai kunci kasus naturalisasi palsu Malaysia. Keputusan lengkap FIFA perihal kasus naturalisasi palsu Malaysia seperti membuka tabir kebenaran yang disembunyikan. Kebenaran yang bahkan Malaysia sendiri tidak dapat menemukan itu, yakni perihal akta kelahiran kakek nenek pemain naturalisasi yang disangsi. Sebelumnya, Badan Registrasi Malaysia NRD mengaku tidak dapat menemukan akta asli dari 7 pemain naturalisasi. Oleh karena itu, NRD memutuskan untuk mengeluarkan akta baru dengan bukti yang tidak disertakan secara rinci oleh mereka. Namun, betapa terkejutnya publik ketika Indonesia mampu menemukan salah satu akta asli dari kakek nenek pemain keturunan Malaysia, dokumen yang diklaim telah berusia nyaris 1 abad alias 100 tahun dan ditemukan dalam arsip yang dimiliki Belanda. Publik Vietnam pun mengejek Malaysia, di mana federasinya tengah sibuk mempersiapkan banding terhadap keputusan FIFA. Sementara Indonesia telah menemukan bukti kuat yang menunjukkan kesalahan fatal dan coba ditutupi oleh Malaysia. Media Indonesia temukan dokumen berusia hampir 100 tahun. Kunci penting, tunjukkan pemain naturalisasi ilegal Malaysia. Tulis Soha. Sementara Federasi Malaysia VAM sedang bersiap untuk mengajukan banding. Media Indonesia sudah turun tangan dengan bukti yang kuat. Bukti ini berkaitan langsung dengan kasus Hector Hafal, salah satu dari 7 pemain naturalisasi Malaysia yang disangsi FIFA. Dalam mendaftarkan Hector Hafal yang sudah dinaturalisasi untuk bisa bermain untuk timnas Malaysia, VAM memberikan dokumen yang menyebutkan kakek dari sang pemain, yakni Hendrik Jan Hafal, lahir di Selat Malaka, Malaysia, pada 3 Februari tahun 1933. Alangkah terkejutnya Vietnam saat Indonesia berhasil mengungkap dokumen tua yang pihak Malaysia pun tidak sanggup menemukannya. Namun media Indonesia Suara mengunggah profil yang sudah berusia hampir 100 tahun yang diarsipkan di Wiwaswi Belanda, yang menunjukkan bahwa Tien Hendrik Jan Hafal lahir di Asgrafnage Den Haag, Belanda. Tulis Soha lagi. Catatan tersebut sesuai dengan dokumen yang dirilis FIFA, sekaligus menegaskan kakek Hector Hafal tidak lahir di Malaysia. Oleh karena itu, langkah Malaysia menaturalisasi sang pemain sangat sembrono dan mengada-ngada lewat jalur keturunan. Hector Hafal melakoni debutnya bersama timnas Malaysia pada Maret tahun 2025 dan berhasil mencetak 1 dari 2 gol melawan Nepal. Sosoknya juga bermain penuh saat Malaysia membantai Vietnam dengan skor 4-0 di putaran ketiga. Kualifikasi Piala Asia ke-2027. Mantan asisten Sir Alex Ferguson di Manchester United murka melihat Arab Saudi dan Qatar merekayasa putaran 4. Kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Seperti yang diketahui bahwa Arab Saudi dan Qatar terpilih sebagai tuan rumah putaran 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kedua negara tersebut ditengarai memiliki pengaruh besar atas keputusan AFC memilih mereka sebagai tuan rumah. Berbagai keuntungan pun didapatkan Arab dan Qatar. Salah satunya yang mencolok adalah jadwal pertandingan. Pertandingan-pertandingan krusial dimainkan selama 7 hari. Arab dan Qatar soma-soma memainkan laga pertama dan ketiga. Sementara lawan mereka, termasuk Indonesia, hanya memiliki waktu 72 jam untuk pemulihan stamina. Perasaan tidak adil pun muncul, dan hal itu dirasakan pelatih Oman, Carlos Queiroz, yang tidak habis pikir dengan keputusan AFC. Ia mempertanyakan mengapa putaran keempat tidak digelar di tempat yang netral, seperti Jepang atau Kuwait, di mana negara-negara tersebut tentu sangat memenuhi persyaratan untuk menggelar pertandingan krusial ini. Saya sudah tahu ini sebelumnya, tetapi dalam situasi seperti ini, akan menjadi keajaiban jika kami lolos. Bukankah ada stadion di Jepang atau Kuwait yang bisa kami gunakan untuk bermain? Mungkin orang-orang yang membuat ini punya perspektif berbeda tentang sepak bola, kata Carlos Queiroz. Mantan asisten Sir Alex Ferguson di Manchester United ini jelas memiliki banyak pengalaman dalam dunia sepak bola. Sebagai pelatih, ia pernah menukangi tim nasional seperti Kolombia, Mesir, Iran, dan Qatar. Akan tetapi, ia tidak menyangka mengapa kejadian konyol ini bisa terjadi dan merasa semuanya telah direkayasa. Kami bermain melawan Qatar, lalu bermain lagi 3 hari kemudian. Qatar baru bermain lagi 6 hari kemudian. Dan tahu persis hasil apa yang mereka butuhkan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata Queiroz lagi. Orang-orang yang merencanakan dan merekayasa ini melewatkan sesuatu. Jika mereka tidak melihatnya, bukankah seharusnya kita sebagai pemain dan pelatih harus bersuara? Dapat dimengerti bahwa Piala Dunia butuh tuan rumah. Akan tetapi aneh bahwa orang-orang yang bertanggung jawab
tidak merasa tidak nyaman dengan ini. Pungkasnya,